Gunung Pundak adalah gunung yang terletak di Desa Celaket, Kabupaten Mojokerto, dekat dengan Trawas dan Pacet. Gunung Pundak ini memiliki ketinggian 1585 mdpl, yang merupakan gunung yang cocok untuk pendakian pemula bagi pendaki-pendaki yang ingin memulai pendakian. Gunung Pundak memiliki dua jalur pendakian. Yang pertama adalah via Putuk Siwur dan yang kedua adalah via Tahura. Dan kemarin kami berkesempatan untuk melewati via Tahura, karena via Tahura ini jalurnya cocok untuk para pendaki-pendaki yang pemula juga. Ketika kalian ingin memasuki ke base camp via Tahura, kalian akan melewati dua pos. Pos yang pertama adalah pos untuk perizinan pertama, karena memang via Tahura ini adalah salah satu taman hutan nasional. Dan ketika kalian sudah melewati pos pertama tadi, kalian juga harus membayar sekitar Rp15.000. Dan ketika kalian sudah selesai untuk mendapatkan perizinan tadi, kalian harus naik lagi ke atas, bisa menggunakan sepeda atau kalian yang menggunakan mobil juga bisa lewat itu. Dan kemudian kalian akan sampai di pos base campnya, base camp Tahura. Dan di situ kalian akan membayar tiket sebesar Rp12.000 per orang dan juga Rp18.000 untuk satu rombongan. Karena Rp18.000 itu digunakan sebagai biaya untuk perawatan hutan itu sendiri. Parkir per malamnya sekitar Rp5.000. Dan kemarin yang menjaga itu sempat berkenalan juga dengan kami yang bernama Mas Gudel. Dan di base camp ini terdapat keran air yang berasal dari mata air Gunung Pundak itu sendiri. Dan sebelum kalian mendaki, kalian juga harus mempersiapkan di base camp itu. Mungkin kalian bisa membongkar tas kalian lagi, kalian persempit lagi sehingga lebih efisien ketika di bawah. Kalau sudah dirasa cukup dan tas tersebut sudah dirasa efisien untuk dibawa, kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian menuju ke pos 1. Perjalanan ke pos 1 itu nanti kalian akan menempuh perjalanan sekitar 20 menit sampai 25 menit kira-kira, tergantung stamina dan kondisi fisik kalian. Perjalanan dari base camp menuju pos 1, kalian akan menemukan jalan yang menanjak. Kemarin kami berangkat bersama, itu stamina kami alhamdulillah pada waktu itu kuat lah, nggak sampai ada yang capek, nggak sampai ada yang itu. Jadi pada ke base camp sampai ke pos 1 itu masih aman. Kalau bisa teman kalian dari satu rombongan itu mungkin ada sudah yang pernah berangkat ke Gunung Pundak, jadi dia bisa membriefing, memberitahu nanti kita beristirahat di mana, nanti kita lewat mana, jadi kalian nggak jadi bingung ketika kalian naik. Pada perjalanan dari base camp ke pos 1, nanti di pertengahan jalan kalian akan menemukan satu gazebo besar, dan di situ mungkin bisa kalian buat untuk istirahat terlebih dahulu. Di sekitar gazebo itu tadi kalian akan menemukan tempat lapang yang biasa digunakan oleh anak-anak pramuka, anak-anak LDKMS OSIS untuk camp di situ. Setelah kalian selesai dari gazebo itu, kalian bisa berangkat lagi mengikuti jalur setapak. Kalian ikuti saja jalurnya. Jalurnya tidak terlalu menanjak juga, tidak terlalu bahaya juga, jalurnya juga dirasa aman pada waktu itu. Kalian lurus saja terus mengikuti jalur setapak itu sampai ke pos 1. Dan di pos 1 enaknya Gunung Pundak itu apa? Pihak dari konservasi alam di situ sudah menyediakan fasilitas yang sangat memadai.
Dari mata air atas sampai ke bawah itu sudah disediakan pipa paralon yang besar sehingga kalian tidak akan kesulitan untuk mendapatkan air. Dan di pos 1 itu ada keran mata air juga. Di situ kalian bisa mengisi botol-botol air kalian yang mungkin tadi dari perjalanan kalian minum dan kosong, kalian bisa mengisi ulang. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu juga lumayan jauh. Estimasi perjalanannya kira-kira 1 jam. Tergantung stamina kalian. Dan lanjut, habis dari pos 1 itu kalian ikuti lagi jalan menanjak ke atas. Di situ kalian akan menemukan sedikit batu-batu, sedikit namanya akar-akar pohon yang menyimpang-nyimpang. Setelah kalian melewati jalur pendakian dari pos 1 ke pos 2, kalian akan sampai di pos 2. Dan di pos 2 di situ ada kayak rumah-rumahan gitu. Daripada kalian melanjutkan, kalian capek di tengah jalan dan kalian istirahat di tempat yang seharusnya tidak untuk istirahat. Karena ada beberapa tempat yang memang tidak cocok untuk istirahat. Setelah itu, akhirnya kalian menuju ke puncak. Perjalanan dari pos 2 tadi ke puncak itu lumayan lama, kurang lebih itu sekitar 1 jam juga. Dan itu tergantung stamina kalian, bisa lebih bisa kurang juga ya. Sebelum kalian sampai ke puncak, kalian akan menemukan mata air di situ, di perjalanan itu ditandai dengan adanya tumbuh-tumbuhan bambu-bambu. Dan di situ kalian bisa istirahat lebih lama karena apa? Airnya langsung turun dari mata air, dialirkan dengan bambu yang panjang sekali. Di situ kalian bisa mengisi air, bisa cuci muka lagi, cuci tangan sambil mungkin nyemil makanan. Mungkin bagi yang laki-laki yang merokok bisa merokok juga. Tapi ingat, kalau kalian merokok, putung rokoknya jangan dibuang sembarangan. Kalian masukkan ke plastik atau kalian masukkan ke dalam botol yang kosong atau kalian masukkan ke dalam saku celana kalian. Pokoknya jangan sampai mengotori alam. Setelah dari mata air menuju ke puncak, itu perjalanan sudah mulai nanjak dan juga tumbuh-tumbuhannya semakin rimbun. Setelah kalian menuju ke puncak tadi, sampai ke puncak, kalian akan menemukan pelakat dan juga bendera merah putih. Terlihat cahaya matahari itu lebih terang. Gunung Pundak ini terdapat 2 tempat untuk camp. Dan di puncak itu ada tempat lapang, tapi dibagi ada 2. Pemandangan Gunung Welirang dan juga pegunungan-pegunungannya. Tapi kalau kalian camp di sebelah kiri, kalian akan menemukan pemandangan yang sangat lebih indah lagi. Di sisi utara, kalian akan melihat Gunung Penanggungan dan juga Gunung Bekel. Dan di sisi timur, kalian akan melihat pemandangan juga Gunung Welirang itu sendiri. Dan kemarin kami mendaki sampai ke puncak, itu kami camp di lokasi kiri, sehingga kami bisa mendapatkan view 3 gunung itu. Kalau kalian camp di sisi kiri, kalian harus mempersiapkan stamina lagi. Karena apa? Menuju ke tempat itu tadi, yang kiri itu, kalian harus turun dulu sedikit, kemudian naik lagi. Kira-kira 5 menit cukuplah untuk perjalanan ke situ. Setelah kalian sampai di puncak, yang pertama kalian persiapkan adalah apa? Membangun tenda. Sebelum membangun tenda, kalian juga harus menemukan lokasinya. Lokasinya itu kalau bisa jangan yang bergelombang atau miring. Setelah kalian mendirikan tenda, kalian bagi tugas dengan teman-teman kalian. Ada yang masak, ada yang memasukkan barang-barang tas ke dalam tenda. Dan kemarin kami melakukan sebuah membuat kayak lubang yang kami
persiapkan buat api unggun. Kami sudah cari ranting, cari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat api unggun, tapi kemarin kami dimarahi oleh salah satu pihak dari Gunung Pundak itu. Di situ kami dihimbau jangan buat api unggun karena apa? Pernah kejadian di Gunung Pundak itu rumput-rumputnya itu terbakar dan itu karena kesalahan pembuatan api unggun itu. Kalau kalian ingin membuat api unggun di gunung mana mungkin yang lainnya yang mungkin diperbolehkan, itu syaratnya satu, jangan dekat-dekat dengan rumputan-rumputan kering. Dan yang kedua, kalian harus membuat lubang kecil untuk untuk apinya dan untuk baranya itu tadi. Yang ditakutkan para pendaki kalau sudah di puncak itu satu, badai. Kalau sudah kena badai itu udah dingin, udah pikiran kemana-mana, takutnya tendanya kebalik dan sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin di Gunung Pundak anginnya nggak kencang-kencang amat, sempat kencang tapi cuma sebentar. Ketika malam kami mempersiapkan makan-makan dan sudah dibagi tugas, ada yang membuat bumbu, ada yang membuat nasi, ada yang membuat ini dan ini sebagainya. Biar apa? Biar cepat selesai. Biar makannya juga enak. Kami putuskan untuk tidur sekitar jam 11 setelah kita berbincang-bincang, kita menikmati bintang, kita melihat pemandangan indah banget gitu. Kita ada janji pada jam 4 pagi kita harus bangun untuk apa? Bisa melihat sunrise, di mana matahari terbit itu dari arah Gunung Welirang sampai ke puncaknya matahari terbit itu. Bagus banget, mulai dari Cakrawala itu terlihat garis-garis orange yang kalau kita di kota kita nggak akan bisa mendapatkan pengalaman seperti itu, belum tentu itu ya. Setelah menikmati terbitnya matahari itu di sunrise, sekitar jam 6 kami mempersiapkan tempat mempersiapkan kompor, butana dan peralatan makan lagi. Setelah itu, setelah makan kami bersih-bersih dan juga kami packing kembali peralatan-peralatan dan tenda dan sebagainya, kami packing lagi untuk persiapan turun. Itu sekitar jam 9 pagi itu kami udah turun. Ketika perjalanan turun itu medannya lebih bahaya karena apa? Kalau naik itu kalian cuma membutuhkan stamina dan juga kekuatan dan juga napasnya kalian harus kuat. Tapi kalau kita turun itu kalian harus membutuhkan keseimbangan tubuh. Kalau kalian naik gunung, ini posisi naik ya, itu kalian pakai sendal nggak masalah. Tapi kalau kalian turun harus pakai sepatu. Kalau pakai sendal itu bahaya. Takutnya kaki kalian kena batu atau kena ranting atau kena dan sebagainya. Tidak diinginkan kan, nggak ada kan yang ingin untuk terjadi hal yang tidak diinginkan. Lebih baik kalian menjaga, memproteksi diri sendiri daripada kalian lalai dan menghancurkan diri kalian sendiri. Dan saya ingatkan lagi, ketika kalian ingin mendaki, kalian harus mempersiapkan tentang manajemen logistik, manajemen ekspedisi, budget, dan juga kalian harus membekali diri dengan pengetahuan tentang gunung yang kalian daki. Biar apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin terpeleset dan sebagainya. Dan ketika kalian di alam, ingat 3 hal, 3 etika di alam. Yang pertama, jangan mengambil apapun kecuali gambar. Yang kedua, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Dan yang ketiga, jangan membunuh apapun kecuali waktu.